Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, pemirsa IBS TV yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus kepada anak-anak yang soleh dan solehah, calon generasi penerus agama ini dan juga nusa bangsa yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang kembali mempertemukan kita di kajian ini untuk bisa membahas ilmu agama Allah. Dan insya Allah ini adalah kita akan membahas fikih secara berurutan agar kita sebagai hamba Allah benar-benar mengerti tentang tata cara ibadah secara berurutan, mulai dari yang paling penting kemudian yang penting. Salat, salam serta keberkahan semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dengan ilmunya telah menyelamatkan kita dari kegelapan, kesesatan dan kekufuran. Kemudian kita bisa menjadi orang yang beriman, orang yang penuh dengan cahaya ilmu dan juga keimanan dalam diri kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan niat untuk bisa mendengarkan dan juga membahas ilmu agama Allah, karena ikhlas itu walaupun amal sekecil apapun akan benar-benar dibalas oleh Allah dengan yang baik, bahkan yang lebih baik, lebih besar pahalanya di akhirat kelak, dan Allah akan memberatkan timbangan amalan orang yang ikhlas di dalam amalan. Dan di pertemuan ini insyaallah kita akan meneruskan kajian tentang masalah salat, terkhusus masalah orang yang meninggalkan salat. Setelah kajian yang lalu kita membahas tentang kedudukan sholat di dalam agama Islam, dan kita tahu kedudukannya sangat besar, sangat mulia, jangan ditinggalkan, sebab kalau ditinggalkan berarti dia telah meninggalkan meninggalkan ajaran agama Islam yang pokok, yang utama di dalam agama ini. Nah, kalau kita meninggalkan sholat, sekali lagi kita meninggalkan ajaran yang pokok di dalam agama ini. Dan itu bukan perkara yang remeh, temeh gitu ya, sehingga harus kita perhatikan. Dan kita akan bahas tentang orang yang meninggalkan sholat. Sudah tahu ya tentang masalah kewajiban sholat, maka penting juga bagi kita untuk mengetahui tentang hukumnya orang yang meninggalkan sholat di dalam Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa IHBS TV yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun antum berada, kita akan membahas yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang mendapatkan kekufuran, mendapatkan kekufuran seperti yang sudah kita pernah bahas kemarin. Bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya amalan yang membedakan antara kita orang Islam dan juga orang-orang kafir adalah salat. Maka siapa saja meninggalkan salat maka dia benar-benar telah kufur. Nauzubillah jamaah sekalian. Nah, ini adalah hadis Nabi yang benar-benar menjadi perhatian bagi kita. Harus menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan sholat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas tentang orang yang meninggalkan sholat di dalam kitab-kitab fikih mereka. Dan mereka menjelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi mas sekalian, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kondisi, ada dua keadaan. Jadi kita tidak bisa hukumi satu jamaah sekalian, karena memang ada dua kondisi gitu ya. Yang pertama jamaah sekalian, kondisi yang pertama, ada orang yang meninggalkan sholat karena tidak mengakui atau mengingkari kewajibannya. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan, karena malas.
namun ia masih mengakui kewajibannya. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu tidak terlepas dari dua orang ini, tidak ada yang ketiga jamaah sekalian. Baik, kita akan bahas satu persatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan ia tidak mengakui lagi kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat. Ya, dengan mengatakan bahwasanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya, kenapa? Memang sholat nggak wajib kok, berarti dia mengingkari kewajiban sholat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mengingkari kewajiban sholat, ya, walaupun dia melakukannya, mungkin kadang-kadang melakukannya, tapi dia menganggap sholat sudah tidak wajib bagi dia, maka orang seperti ini adalah orang yang kafir, orang yang murtad, keluar dari agama Islam secara atau menurut kesepakatan ulama. Tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat. Tidak ada satu ulama pun yang menyelisihi ya pendapat ini. Kalau orang mengatakan bahwasanya sholat sudah tidak wajib, maka kita katakan dia termasuk orang yang keluar dari Islam. Ngeri jemaah sekalian. Walaupun dia sendiri masih sholat, ya, terkadang sholat, terkadang tidak, masih sholat berarti ya. Tapi kalau dia menganggap bahwasanya sholat sudah tidak wajib, maka percuma jemaah sekalian. Ya. Dan kalau sudah demikian ini, jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang sudah mengingkari kewajiban sholat, maka saat itu walaupun dia masih sholat, dia hukumnya murtad. Dan kalau sudah murtad, konsekuensinya pemimpin umat Islam, ya, pemimpin negara ini khususnya adalah menyuruh dia, menangkap dia. Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kejahatan terbesar, masuk kriminal jemaah sekalian. Ya, masuk kriminal. Nah, setelah ditangkap jemaah sekalian, dia disuruh tobat. Jadi disuruh tobat. Kalau dia mau bertobat, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dibunuh ya oleh pemerintah kita, bukan oleh rakyat ya. Dia dibunuh oleh pemerintah kita karena murtad. Seperti itu jemaah sekalian. Jadi kalau tidak mau juga disuruh tobat dan ditakutkan gitu ya. Kalau kamu nggak sholat berarti kamu nanti akan dibunuh. Dan ternyata dia berkata, silakan bunuh saya tidak akan sholat. Karena memang saya tidak mengakui lagi sholat. Maka saat itu ya sudah, dia dibunuh oleh pemerintah kita karena dianggap murtad. Jadi di dunia dia dihukumi seperti itu jamaah sekalian. Dan ketika dia sudah mati gimana Pak? Ya jamaah sekalian. Maka kalau dia sudah meninggal, maka konsekuensinya dia memiliki ketentuan seperti orang-orang yang sudah murtad. Sama seperti orang kafir. Ya maksudnya gimana? Dia artinya setelah dia meninggal, ya sudah, dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman umat Islam. Nggak boleh jemaah sekalian, karena dia murtad. Murtad itu sama dengan kafir jemaah sekalian. Dia tidak boleh dimakamkan di pemakaman Islam. Ya, dia harus dimakamkan di pemakaman non-muslim, silakan dimakamkan di mana saja. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, vonis murtad ini bagi orang yang mengingkari kewajiban sholat, ini bagi seseorang yang tumbuh, ya, yang hidup di antara umat Islam yang ada. Tumbuh di antara umat Islam yang ada, ustadznya banyak, orang yang ngerti ilmu agama banyak, ulamanya juga banyak. Namun ternyata dia, jamaah sekalian, mengatakan bahwa sholat gak wajib lagi. Maka saat itu dia diperlakukan seperti yang tadi kita sebutkan. Namun adapun, ya, kalau ada seseorang yang dia mengingkari kewajiban sholat dikarenakan dia baru masuk Islam. Perhatikan jamaah sekalian ya. Baru masuk Islam. Atau dia sudah lama Islam tapi dia hidupnya ya jauh. Hidupnya di pedalaman yang jauh dari umat Islam yang ada. Ya. Nah, sekiranya diperkenankan bagi dia untuk untuk tidak mengetahui tentang kewajiban sholat. Ya memang mungkin Islamnya udah beberapa lama, tapi dia nggak ngerti tentang kewajiban sholat karena begitu jauhnya. Sudah Islam tapi tidak tahu kewajiban sholat. Sehingga ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Saya nggak tahu. Kenapa? Emang wajib sholat? Nah gitu ya. Maka orang seperti ini jamaah sekalian yang hidupnya di pedalaman, yang akses itu jarang ke dia, ya, internet juga apalagi nggak ada sinyal di sana, TV juga tidak ada, dai apalagi nggak ada yang mau ke sana jamaah sekalian. Sehingga nggak ada orang yang memberikan penyampaian tentang agama padanya. Orang seperti ini jamaah sekalian tidak boleh langsung dikafirkan, tidak boleh langsung divonis murtad hanya dengan sekedar dia mengingkari kewajibannya. Ya, sikap kita gimana jamaah sekalian? Kita kasih tahu dia tentang kewajibannya.
kita dakwahkan dia sekaligus gitu ya, sekaligus memberitahu tentang tentang syariat Islam. Kita beritahu tentang kewajibannya. Ketika dia sudah mengerti tentang kewajibannya, kita ajarkan juga dia sholat. Ya. Namun setelah diberitahu dengan baik, secara terperinci, sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban sholat, kok dia tetap saja mengingkari kewajiban sholat, maka dia sama seperti hukum orang yang murtad. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Ini penjelasan tentang orang yang meninggalkan sholat karena dia sudah tidak mengakui kewajibannya. Dia sudah mengingkari kewajibannya. Seperti itu ya mas sekalian. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena takasulan wa tahawunan. Ya, orang yang meninggalkan sholat masih mengakui kewajiban. Namun karena malas dan meremehkan sehingga dia meninggalkan sholat. Kenapa kamu nggak sholat? Aduh males. Emang kamu nggak tahu sholat wajib? Ya tahu sih. Tapi aduh males, ngantuk lah, lada meeting lah, malas gitu jamaah sekalian. Ya, maka hukumnya perlu diingat. Ya, di sini kita kutip dulu dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim jamaah sekalian. Ya, bahwasannya beliau berkata, la yakhtaliful muslimuna anna tarkas salatil mafrudati amdan min a'zami adz-dzunubi wa akbaril kabair. Jadi semua ulama umat Islam jamaah sekalian itu tidak ada yang berbeda pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, perhatikan jamaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja tentu saja maknanya adalah tanpa uzur yang syar'i. Karena ada orang meninggalkan sholat wajib karena sengaja tapi karena ada uzur, ya. Jadi dia meninggalkan sholat karena sengaja tanpa uzur yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka itu termasuk dosa yang paling besar, ya, dan juga kejahatan yang paling besar juga. Ya, semua ulama berkata seperti itu ya mas sekalian. Wa anna itsmahu 'indallahi a'dhamu min itsmi qatlin nafsi wa akhdhil amwali wa min itsmi zina was sariqati wasyurbil khamr. Dan sesungguhnya dosa orang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i itu lebih besar menurut Allah daripada dosanya bunuh diri. Ya, termasuk bunuh diri adalah membunuh orang lain. Kemudian lebih besar daripada mengambil harta orang lain, mencuri dan sebagainya. Kemudian lebih besar daripada dosanya zina, pencurian, mengkonsumsi khamar. Silakan disebutkan dosa-dosa besar yang ada gitu ya. Lebih besar dibandingkan dosanya pemakan riba. Kemudian lebih besar dosanya daripada orang yang mengkonsumsi khamar kemudian mengedarkan narkoba. Nggak ada apa-apanya itu semua. Masih lebih besar orang yang meninggalkan salat. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sakhatihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Dan dia terancam mendapatkan siksaan dari Allah, murkanya dan kehinaan di dunia dan di akhirat. Jadi begitu mengerikan jamaah sekalian. Nah, makanya kita harus perhatian tentang masalah sholat. Jangan sampai kita tinggalkan secara sengaja sampai habis waktunya tanpa ada uzur yang syar'i. Karena kalau itu dilakukan, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia akan mendapatkan dosa yang paling besar. Ada seorang pelacur, dia masih sholat ya mas kalian. Misalnya dia habis berzina, dia tahu datangnya waktu sholat, dia mandi janabat dulu. Habis melacur dia mandi janabat. Ya bukan berarti kita meremehkan dosa zina, tidak. Ada seorang pelacur yang masih sholat, namun ada orang yang tidak melacur tapi dia tidak sholat. Maka dalam pandangan syariat lebih buruk dosanya orang yang tidak melacur tapi tidak sholat. Orang yang tidak melacur dan tidak sholat. Ya. Adapun dosanya pelacur itu adalah ya dosa besar, kita tidak syak lagi. Namun dosa dia masih lebih mendingan, masih lebih ringan dibandingkan meninggalkan sholat. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, kalau memang seperti itu kondisinya, lalu bagaimana status dari orang yang meninggalkan sholat? Kalau yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, maka dia murtad. Lalu bagaimana kalau dia meninggalkan sholat karena malas, meremehkan, ya, walaupun dia masih mengakui kewajibannya? Nah,
di dalam hal ini jamaah sekalian para ulama berbeda pendapat. Ya. Nah, berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama itu jumhur ulama berkata bahwasannya orang tersebut fasik. Dia bermaksiat, melakukan dosa besar dan tidak kafir. Ya, tidak kafir ini menurut jumhur ulama jemaah sekalian. Menurut mayoritas ulama. Intinya dia tidak kafir tapi dia cukup menjadi seorang yang fasik. Tidak layak jemaah sekalian orang fasik itu dijadikan sebagai jodoh kita. Atau jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dia menjadi menantu kita. Atau dia menjadi pasangan hidup kita, tidak layak jemaah sekalian. Maka walaupun dia tidak kafir, tidak layak untuk menjadi orang dekat kita. Seperti itu ya. Dan kalau kita punya teman orang yang meninggalkan sholat karena malas, kali-kali sholat tapi dia malas, sering meninggalkannya, maka tidak layak kita. Karena dia adalah orang fasik, khawatir nanti akan fasiknya itu berimbas pada kita juga. Na'udzubillah. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat banyak ulama juga, dari kalangan salaf dan juga kalangan yang lain, dari kalangan mazhab, yaitu mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas saja, walaupun hanya malas, meremehkan, walaupun dia masih mengakui kewajibannya, maka dia sudah kafir. Tapi dia masih meyakini kewajibannya, tetap kafir, keluar dari Islam. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya, makanya jemaah sekalian, menurut pendapat yang kedua ini, orang pokoknya meninggalkan sholat, apakah karena mengingkari kewajibannya atau masih mengakui kewajibannya, tetap kafir. Makanya hati-hati jemaah sekalian. Ya, ketika ulama berbeda pendapat, maka di sisi Allah ini, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini dua-duanya ini sama kuat ya mas sekalian. Khawatir yang benar itu ternyata adalah yang ini pendapat yang kedua. Ya. Walaupun saya sendiri pribadi berpedoman atau memilih pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak langsung kita kafirkan, tidak langsung vonis dia sebagai orang yang murtad kafir, tidak. Ya, seperti itu ya mas sekalian. Ini pendapat yang kita pilih dan dalil-dalil mereka lah yang akan kita bacakan ya mas sekalian. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas saja tidak langsung kafir. Adapun dalilnya pertama, kita akan bacakan dalilnya mas sekalian, yaitu berupa firman Allah tabaraka wa ta'ala surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Ya Allah nggak rela, nggak akan memberikan ampunan apabila dia disekutukan. Dan Allah akan maksudnya adalah apabila orang mati belum sempat tobat dari dosa syirik, ya melakukan syirik sampai mati, maksudnya belum sempat tobat, maka Allah nggak akan mengampuni dia. Artinya nggak mengampuni ini penjelasannya adalah dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Jadi kalimat tidak diampuni ini berarti adalah dia keluar dari Islam, Pak. Keluar dari Islam kalau dia syirik sampai mati. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, apabila seseorang mati melakukan dosa selain syirik, pokoknya selain syirik jamaah sekalian, maka Allah akan mengampuni kalau dia termasuk dikehendaki. Jadi intinya jamaah sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai pelaku dosa besar selain syirik dan dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Contohnya dia mati karena meminum miras oplosan misalnya gitu ya. Dia mati dalam keadaan di atas tubuh pelacur, ya berarti lagi berzina mati, bisa jamaah sekalian. Atau yang lain, atau dia mati karena ditembak oleh petugas BNN gitu ya, karena dia membawa narkoba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah perhatikan, itu menganggap bahwasanya dosa selain syirik itu kan dosa-dosa yang tadi kita sebutkan bukan dosa syirik gitu ya. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalau orang mati belum sempat tobat dari dosa besar tersebut, urusannya adalah di bawah kehendak Allah, terserah kehendak Allah. Kita sebagai hamba Allah tidak bisa menentukan dia neraka, dia masuk surga, tidak bisa jamaah sekalian. Ya, apa artinya maksud dari terserah kehendak Allah? Jadi urusannya jamaah sekalian adalah terserah kehendak Allah. Artinya kalau Allah kehendaki dia bisa diampuni. Ya. Kemudian kalau Allah kehendaki sekali lagi dia bisa diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah kehendaki dia juga bisa
disiksa dulu di dalam neraka. Ya, cara Allah mengampuni dia adalah dimasukkan dulu ke dalam neraka. Namun setelah itu dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebab orang yang tidak syirik, orang yang bertauhid pada Allah, muslim tapi dia tidak syirik, walaupun banyak dosa, tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Dan meninggalkan sholat bukan termasuk bagian dari syirik, sehingga masih di bawah kehendak Allah. Jadi masih di bawah kehendak Allah. Nah, kalau memang Allah menghendaki, maka dia bukan kafir jamaah sekalian. Kemudian dalil yang kedua jamaah sekalian adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi pernah bersabda jamaah sekalian, bahwasanya ya hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa saja yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu rasuluh, dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Dia sudah tidak mengakui lagi Isa itu sebagai Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan Isa juga termasuk kalimat Allah yang Allah jatuhkan kepada Maryam serta ruhnya Allah. Serta ruh dari Allah. Jadi mengakui intinya Isa itu bukan Tuhan gitu saja. Wal jannatu haq, dia juga meyakini surga itu benar adanya. Wan naru haq, dan neraka itu adalah benar adanya. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan amalan apapun. Dengan amalan apapun. Maksudnya walaupun amalannya berkurang, banyak maksiatnya, tapi dia mengimani tadi, maka jamaah sekalian, dia tetap masuk surga. Dan di dalam hadis ini jamaah sekalian, dan juga hadis yang semisal ini tentang keutamaan tauhid, tidak ada persyaratan sholat. Perhatikan, tidak ada persyaratan sholat, yang penting dia beriman pada 6 rukun iman. Ya, kalau dia seperti itu maka dia bisa masuk surga. Jamaah sekalian, jadi kesempatan masuk surga ini tidak akan mungkin diberikan oleh Allah kepada orang yang kafir. Ya, seperti itu. Kemudian dalil yang lain jamaah sekalian, dalil yang ketiga. Ternyata Allah tabaraka wa taala nanti akan mengeluarkan dari neraka kepada orang yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali. Ya. Jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ya. Bahwasanya nanti setelah semua memberikan syafaat, Allah berfirman, syafaatil malaikah, para malaikat sudah memberi syafaat. Wa syafaatil anbiya, para nabi juga sudah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang beriman juga sudah memberikan syafaat. Wa baqiya arhamur rahimin, dan yang belum memberikan syafaat adalah arhamur rahimin, yaitu Allah. Allah yang paling rahmat di antara orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Ya. Fayaqbidu qabdatan minan nari nasan lam ya'malu lillahi khairan qad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengambil ya satu genggaman di neraka orang-orang yang dulu di dunia belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Tapi dia tidak syirik jemaah sekalian. Ya. Dalam keadaan mereka telah terbakar di neraka sampai mereka menjadi arang, dulu saking panasnya. Orang itu diambil, dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka jadi arang, udah pada hitam jemaah sekalian. Kita tahu kan arang yang ketika Idul Kurban kita nyate gitu ya. Seperti itu jemaah sekalian, jadi hitamnya seperti itu ya. Dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam ma'ul hayat. Ma'ul hayat dalam mencemplungin ke dalam air sehingga mereka jadi bersih dan mulus lagi kulitnya. Kemudian mereka barulah masuk ke dalam surga. Nah, berarti menunjukkan jemaah sekalian, orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini bisa kemungkinan ada syafaat. Kemungkinan syafaat ini menunjukkan bahwasannya dia tidak kafir. Karena orang kafir itu famatan fa'hum syafa'atus syafi'in. Ya, orang kafir itu seperti itu jemaah sekalian, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang memberi syafaat bagi orang kafir. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas tidak kafir adalah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud diantaranya jemaah sekalian, dan juga hadis lain ya, imam hadis lain. Yaitu Nabi bersabda, khamsu salawatin iftaradahunallahu ala ibadih
Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya, faman laqiyahu bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an laqiyahu wa lahu 'indallahi 'ahdun yudkhiluhu atau yudkhiluhu bihil jannata. Ya, maka siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa 5 salat ini, dia tidak menyanyiakan sedikit pun dari 5 salat ini, melaksanakan salat sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya dilaksanakan juga. Ya, maka dia mendapatkan janji di sisi Allah. Perhatikan jemaah sekalian. Mendapatkan janji di sisi Allah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sebabnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sabar kita melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah di atas salat. Karena capeknya kita setiap hari mengerjakan salat itu nanti akan terbalaskan dengan janji dari Allah. Wa man laqiyahu bihinna wa qad intaqasa minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna laqiyahu wa la ahda lahu. In syaa'a 'adzabahu in syaa'a ghafara lahu. Dan siapa saja bertemu dengan Allah dengan membawa 5 salat, namun dia mengurangi sebagian dari salat, mengurangi sedikit saja sebagian dari salat, seperti dia meninggalkan sebagian salat karena malas atau meremehkan, atau dia melakukan 5 waktu, namun ternyata dia melakukannya tidak sesuai, ya, belum terpenuhi, tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, karena meremehkan haknya salat. Bagi dia yang penting melakukan salat, atau bagi dia yang penting pernah salat. Perhatikan ya mas, pernah salat gitu ya. Maka saat itu dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan nggak ada janji. Nggak ada janji bagi dia. Nggak ada janji surga jamaah sekalian. Ya, jika Allah kehendaki maka Allah akan menyiksa dia di dalam neraka, naudzubillah. Dan jika Allah kehendaki Allah akan mengampuni dia. Makanya hati-hati jamaah sekalian, tentang masalah sholat ini adalah perkara yang tidak main-main. Bukan perkara kaleng-kaleng kata orang sekarang gitu. Ini adalah perkara yang luar biasa. Ini adalah ibadah yang paling utama yang harus kita perhatikan setelah kita bertauhid. Jadi seorang hamba itu akan menjadi gagal hidup di dunia kalau dia tidak sholat. Ingat ya mas kalian, sehebat apapun Anda ya meraih dunia ini dengan harta yang Anda miliki, dengan kepintaran, maka saat itu ketika seorang tidak sholat, maka dia benar-benar akan percuma. Dia termasuk hamba yang gagal. Kalau dia gagal, gagalnya nanti baru ketahuan ketika di akhirat ya mas kalian. Ya, seperti itu keadaannya. Kemudian para ulama, mayoritas ulama yang menganggap orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, itu menafsirkan hadis tentang masalah kufur. Tadi kan kita bahas yang pertama ya mas kalian. Jadi amalan yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa saja meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah para ulama menafsirkan hadis ini adalah maknanya adalah kufrun duna kufrin. Kufur di bawah kekufuran. Artinya maksudnya adalah kufur asghar. Kufur kecil yang tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya seperti itu ya mas kalian. Artinya orang yang meninggalkan sholat, dia masih dianggap meninggalkan sholat karena malas ya. Tetap dia dianggap sebagai seorang muslim. Makna kufur di sini adalah kufur kecil. Atau dalam kata lain adalah kufrun ni'mah. Ya ada sebagian ulama mengatakan kufur kecil adalah kufrun ni'mah, kufur nikmat. Iya layak. Orang yang tidak sholat walaupun sekali saja. Ya, dia dianggap orang yang kufur nikmat. Sebab Allah sudah memberikan dia kesehatan. Ya, kesehatan semua Allah penuhi ya mas sekalian. Kemudian rezeki Allah penuhi, banyak orang Allah beri ilham kepada banyak orang Allah beri ilham untuk bisa berbuat baik sama dia. Memberikan gaji tidak telat, memberikan kebaikan, tersenyum pada dia, istri yang baik. Tapi dia tidak sholat, kufur nikmat dia. Ya, kenikmatan begitu banyak. Orang ini layak disebut sebagai orang kufur nikmat. Walaupun kita tidak bisa menghukumi dia sebagai kufur yang keluar dari Islam. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, intinya sangat banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah dia tidak kafir secara langsung. Ya, makanya kalau saya memilih pendapat ini dalam bentuk berhati-hati gitu ya. Berhati-hati dalam memvonis orang, tidak langsung menghukumi orang yang malas sholat, ya itu sebagai orang yang kafir. Apalagi dia termasuk orang yang pernah melakukan sholat. Ya, orang yang pernah melakukan sholat tidak bisa langsung kita hukumi kafir.
Ya, seperti itu jamaah sekalian. Cuma dalam kondisi demikian jamaah sekalian, seandainya ada orang yang sudah lama tidak melakukan sholat, kemudian dia dihukum karena itu dianggap kriminal jamaah sekalian, dan dia dihukum oleh pemerintah gitu ya, dihukum oleh pemerintah, ditangkap dan dia disuruh sholat, sampai juga nggak sholat di penjara gitu ya, dan akhirnya dia divonis mati. Saat ingin divonis mati jamaah sekalian, dia melihat kalau sekarang regu tembak. Ya, regu tembak sudah di depan mata dia. Kalau di zaman salaf dulu, ya, dia dihukum mati dengan cara dipancung. Dia sudah melihat pedang itu begitu mengkilat, ya, berkilau gitu ya. Dia disuruh sholat, tetap nggak mau dengan berkata, bunuhlah saya tidak akan sholat. Maka orang seperti ini layak jamaah sekalian. Walaupun di dalam hatinya masih mengakui kewajiban, dia berkata begitu jamaah, suruh tobat, melaksanakan sholat nggak mau, maka orang seperti ini layak disebut sebagai orang yang tidak beriman alias kafir. Ya, seperti itu ya. Maka ini pendapat yang saya pilih, bahwasanya tidak mudah kita mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Cuman harus dikasih tahu orang yang meninggalkan sholat, bahwasanya wahai saudaraku, Anda telah melakukan suatu dosa yang lebih berat dibandingkan dosanya para koruptor, dosanya para pengedar narkoba. Anda lebih besar dosanya dibandingkan dosanya para pelacur, ya, dosanya orang-orang yang mendapatkan rezeki yang haram, dosanya orang-orang yang memakan riba, dosanya orang berkelakuan buruk, dosanya para penjambret, para pembegal dan sebagainya. Dosa Anda lebih berat. Walaupun Anda berakhlak yang mulia, namun Anda mendapatkan dosa dosa yang paling berat. Maka berhentilah saudaraku, sabarlah dalam melaksanakan sholat. Karena kita ibadah itu hanya sebentar saja. Nggak lama kita ibadah di dunia. Nanti rasa lelah kita nanti akan kita hilang. Apa akan hilang di akhirat ketika kita sudah bersabar melaksanakan sholat dan akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan memang dunia tempatnya lelah memang. Tempatnya lelah. Lelah dalam melaksanakan urusan dunia dan akhirat. Lelah. Ya. Namun ya nggak masalah lelah. Ya, semuanya lelah. Untuk mendapatkan kebaikan dunia lelah. Mendapatkan kebaikan akhirat lelah. Memang dunia tempatnya lelah. Istirahat kita nanti di akhirat jemaah sekalian. Ya, maka jangan sampai kita justru beristirahat di sini, yaitu dengan malas sholat. Kita nanti akan banyak hal-hal yang buruk yang akan kita hadapi, karena kita untuk menghadapi siksa Allah begitu banyak itu nanti akan lebih repot lagi jemaah sekalian, ya. Maka jadi seperti itu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari ulama ada yang menganggap bahwasannya walaupun orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia tetap muslim, dia fasik, dia tetap muslim dan tidak kafir. Namun ya, pemerintah umat Islam, pemerintah kita itu berhak menghukum dia. Ya, seperti yang kita sudah katakan tadi, bahwasannya meninggalkan sholat itu jamaah sekalian adalah termasuk kriminal dan harus dianggap sebagai kriminal, dan itu harus ditangkap itu pelakunya, ya, harus ditangkap pelakunya. Dan ketika dia disuruh sholat gak mau juga, maka saat itu dia berhak atau bisa dibunuh. Namun dibunuhnya karena had, dibunuh karena had, bukan karena murtad. Tuh, gak enak kan, hina sekali orang meninggalkan sholat. Jadi inilah yang disebut kehinaan di dunia sebelum kehinaan di akhirat, kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dia. Seperti itu jamaah sekalian. Dan yang berpendapat ini adalah mazhab Maliki dan juga Asy-Syafi'i. Jadi para ulama bermazhab Maliki dan bermazhab Asy-Syafi'i, ya, orang yang meninggalkan sholat walaupun tidak kafir tetap disuruh sholat. Ya, tetap disuruh sholat, kalau memang tidak mau dia akan diancam dulu, dia akan diancam. Diancam akan dibunuh. Kalau tetap juga tidak mau sholat, maka dia dibunuh. Dibunuh bukan karena murtad, tapi karena dia mendapatkan hukuman had. Seperti itu jamaah sekalian. Ya, demikian. Walaupun ada sebagian ulama, dia tidak dibunuh sampai dia ditahan 3 hari. Setelah 3 hari dia diajak untuk melaksanakan sholat. Kalau dia mau sholat, alhamdulillah. Kalau tidak, dibunuh karena had itu tadi, bukan karena murtad. Seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentang masalah hal ini perlu diingat bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya sholat merupakan perkara yang agung. Taib, insyaallah itu saja kajian kita di sore hari ini, dan tetap kita nanti akan terus membahas secara berurutan tentang
masalah salat ini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali di antara jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa IBS TV, ya pemirsa IBS TV ada yang bertanya, dipersilakan. Nah, Ustadz, barakallahu fiik atas materi yang telah antum sampaikan, Ustadz. Baik, Ustadz, ada pertanyaan yang masuk ini. Akan Ana bacakan. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz. Lebih baik sholat terlebih dahulu sambil belajar tata cara dan bacaannya, atau menghafal bacaan dan tata caranya dulu, Ustadz, baru melaksanakan sholat? Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan sangat baik ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah laksanakan salat dulu. Jadi laksanakan salat dulu dan membaca bacaan yang minimal. Sebab di zaman Nabi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang Arab nih ya. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tolong beritahu saya, ya ajarkan saya sesuatu yang bisa mencukupi saya di dalam salat saya sebagai pengganti bacaan Al-Quran. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. 5 ya mas sekalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. 5. Inilah yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang nggak bisa baca Quran. Dan bisa disamakan dengan orang yang nggak bisa baca Quran adalah orang yang baru masuk Islam dan sudah tahu kewajiban sholat, ya dia sholat dulu, ngikut, ya caranya ngikut dan diajarin, gerakannya ngikut, kemudian bacaannya dikasih tahu, bacaannya sebagai pengganti Al-Fatihah yang mungkin masih belum dia bisa hafal dan itu butuh waktu yang lama aja mas sekalian. Nah, dalam keadaan begitu dia membaca itu saja, 5 kalimat mudah dihafal oleh orang yang mohon maaf intelijensinya tidak terlalu lah, atau kita katakan nggak pinter-pinter banget gitu ya, nggak pinter juga bisa aja mas sekalian, karena cuma 5 kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita kasih tahu bahwasanya dia membaca itu berulang-ulang, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sambil sedekap gini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai sekiranya bacaan 5 zikir tadi itu bisa menyamai bacaan Al-Fatihah, maka saat itu cukup. Ya mungkin kita baca 5 kali gitu ya. 5 kalimat itu dibaca 5 kali, insya Allah sudah cukup ya. Sudah cukup mewakili Al-Fatihah. Demikian jemaah sekalian. Jadi lakukan sholat gerakannya. Adapun bacaan itu bisa sambil jalan. Nah, adapun bacaannya kita kasih tahu yang paling ringan dulu tadi. Setelah itu kita bimbing. Bacaan yang pertama kita bimbing tentu saja bacaan Al-Fatihah. Ya, bacaan Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah kita bimbing bacaan tasyahudnya. Karena 2 bacaan inilah yang wajib dibaca. Ya, karena Al-Fatihah dan tasyahud adalah termasuk rukun sholat. Ya, rukun sholat yang sholat tidak sah tanpanya. Tasyahud tentu saja dengan sholawat. Selain itu bacaan sholat tidaklah masuk dalam rukun. Bacaan surat setelah Al-Fatihah itu sunnah. Adapun bacaan di dalam ruku, i'tidal, sujud itu tidak masuk rukun. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya kita ajarkan juga mungkin tata cara sholat yang baik. Mungkin gerakannya dulu biasa. Jadi buat saudara kita yang baru masuk Islam ini mengerti dengan tata cara gerakannya dulu dengan bacaan yang ringan. Dengan bacaan yang ringan seperti yang tadi kita sudah katakan. Ya, termasuk kita kasih tahu mungkin niatnya dulu. Ini kita akan sholat zuhur nih. Dalam hati kita niat saya sholat zuhur karena Allah. Udah gitu saja. Habis itu takbir, angkat tangan. Ini nggak apa-apa, dia dalam keadaan sholat sambil ngeliat-liat, nengok-nengok dikit, nggak apa-apa. Namanya juga baru bisa. Taib. Wallahu a'lam. Tafadhol. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Semoga bermanfaat bagi jamaah.
Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, apakah boleh sholat sambil memegang Al-Quran, Ustaz, untuk melihat bacaan surat pendeknya karena tidak hafal? Barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Bahwasanya hukum sholat dengan memegang mushaf, para ulama menjelaskan. Memegang mushaf itu dalam rangka untuk membaca bacaan surat yang panjang. Ingin membaca surat yang banyak, yang panjang, ya, sedangkan dia tidak hafal. Nah, seperti itu. Dalam kondisi demikian dia boleh memegang mushaf. Dan perlu diingat ya mas kalian, ini hanya di dalam sholat sunnah saja. Sholat sunnah saja seperti sholat tahajud, seperti sholat tarawih gitu ya. Sholat witir. Adapun sholat wajib maka tidak disyariatkan. Maka sangat terbaik orang yang tidak hafal surat di dalam sholat wajib, ya sudah sehafalnya dia. Qul huwallah atau surat yang pendek dia lupa, ya sudah nggak apa-apa. Misalnya surat apa? Ya kita katakan surat Ar-Ra'aital ladzi, dia cuma hafal 3 ayat, ya nggak apa-apa. Habis 3 ayat dia baca, aduh lupa. Ya bukan ngomong aduh lupa ya. Dia wah lupa terusannya. Ya. Setelah lupa itu ya sudah, dia tidak usah memaksakan diri memegang mushaf, dia ruku saja. Jadi opsi yang pertama dia bisa ruku atau mengganti dengan surat yang lain. Jadi demikian. Jadi nggak usah dia memegang mushaf, karena memegang mushaf itu adalah untuk sholat sendirian atau orang sholat berjamaah, tapi niatnya adalah untuk memperpanjang bacaan dan dia sendiri belum hafal. Adapun sholat wajib, bacalah sesuai dengan yang mampu dibaca. Iqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah bacaan yang mudah bagi kamu. Mudahnya cuma hafal itu udah nggak apa-apa. Nah, berarti nanti lain kali habis sholat ya murojaah lagi hafalannya. Seperti itu jamaah sekalian, menghafalkan Al-Quran adalah mulia. Ya, setiap ayat yang dibaca itu adalah nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya loh. Satu ayat di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian satu ayat yang dibaca itu nilainya sekali lagi itu selain lebih baik daripada dunia dan seisinya, itu nanti kalau kita memiliki hafalan ayat yang banyak, maka nanti akan derajat kita naik di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Apa hukum orang tua yang telah mengajak anaknya berusia kelas 5 SD untuk sholat ke masjid, namun si anak lebih memilih bermain dengan temannya, Ustaz? Syukron, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan bagus. Syukran atas pertanyaannya. Jadi orang tua yang sudah menyuruh anaknya sholat dan dia sudah berusia kelas 5 SD ya, maka orang tua tersebut sudah berpahala. Dia sudah melaksanakan perintah Allah, insya Allah orang tua ini berpahala. Namun anaknya ternyata masih belum mau sholat. Dia mungkin berangkat sepertinya ke masjid gitu ya, namun ternyata dia berbelok arahnya gitu ya. Dia main. Maka kita katakan anak tersebut kalau belum balik, jadi kelas 5 belum balik, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau kelas 5 sudah balik, maka dia sudah berdosa. Kasian ya. Berarti bisa jadi ya mas kalian, orang tua di dalam menyuruh anaknya itu telat. Ya, sebab seandainya sang orang tua, sang ayah atau sang bunda ya kompak menyuruh anaknya, membimbing anaknya untuk sholat mulai dari usia 7 tahun. 7 tahun. Selama setahun sampai usia 8 tahun. Selama setahun lagi sampai usia 9 tahun. 9 tahun sampai sebelum 10 tahun. Insya Allah sudah terbiasa jamaah sekalian. Karena 5 kali sehari dikali 3 tahun itu adalah waktu yang lama. Masa anak yang baik ini ya tidak mau membiasakan sholat? Insya Allah dia mau jamaah sekalian. Atau mungkin orang tuanya kurang doa. Kurang mendoakan anaknya. Cobalah doa seperti doanya Nabi Ibrahim jamaah sekalian. Karena mendoakan anak baik agar menjadi anak yang soleh, menegakkan sholat itu adalah akhlak Nabi. Maksudnya akhlaknya orang yang menjadi Nabi, akhlaknya kenabian ya mas kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbi wa taqabbal doa. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang menegakkan sholat. Mungkin kita kurang doa ya mas kalian.
Ya, seperti itu keadaannya. Kenapa saya berkata demikian ini? Karena ada anak yang sudah kelas 5 namun dia sudah balik, sudah mimpi basah. Sangat merugi orang tua yang memiliki anak, dia dalam keadaan balik namun ternyata dia masih belum ngerti tentang kewajiban sholat. Masih main-main kalau lagi sholat. Nauzubillah. Orang tua yang merugi dan merugi jamaah sekalian. Cukup Anda menjadi orang yang gagal. Ya, karena tidak bisa mendidik anak. Ternyata anak Anda sudah balik, ternyata sholatnya masih seperti itu. Masih mending mungkin anaknya kalau belum balik. Tapi kalau sudah kelas 5 udah warning dikit lagi dia sudah balik. Kenapa saya berkata demikian ya Mas? Karena sebagian dari murid kami di Ibnu Hajar, kelas 5 itu sudah ada yang balik. Bahkan kelas 4 ada ya Mas. Ini laki-laki bukan perempuan. Makanya hati-hati ya Mas sekalian. Didik anak kita, bentuk kasih sayang kita kepada anak adalah nyuruh dia sholat. Ya seperti itu. Jadi ini hanya tambahan dari saya ya Mas sekalian. Ya tentang masalah kita hendaknya semangat untuk menyuruh anak kita sholat. Ya. Sambil dikasih motivasi ya Mas sekalian. Ayo sayang kita cari surga yuk. Allah sudah memanggil kita. Allah yang baik sudah ngasih banyak rezeki ke kita, sudah banyak kebaikan. Itu lagi manggil kita tuh ke masjidnya, ke rumahnya gitu. Ayo kita cari surga. Ayo kita cari cintanya Allah. Begitu aja Mas sekalian. Biar di dalam hati anak itu benar-benar, wah saya kalau mau masuk surga saya harus sholat, jadi demikian. Itu motivasi. Motivasi tidak harus uang ya Mas sekalian. Motivasi tidak harus berupa reward, hadiah-hadiah, tapi bisa berupa kita kasih tahu tentang hakikat hidup ini harus beribadah dan beribadah dalam rangka untuk mendapatkan surga Allah dan terhindar dari nerakanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustadz, semoga bermanfaat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustadz. Nah, Bismillah. Bagaimana hukumnya jika saya baru mendengar azan namun sudah sangat lapar Ustadz dan langsung mengambil nasi di dapur? Syukran Ustadz. kalau sudah mendengar azan kita lapar, jangankan itu ya Mas sekalian, sudah mendengar iqamah, perut ini sudah lapar sekali. Hidangan baru ada pas lagi iqamah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh kita mendahulukan hidangan yang makanan maksudnya. Jadi disuruh mendahulukan fabda'u bil asya. Ya. Idza uqimatis shalah ya wa quddimatil asya fabda'u bil asya. Ya. Wala ta'jalu bi asyaikum au kama qala Rasul. Kalau sudah dikumandangkan iqamah, kemudian maidah atau hidangan itu sudah dihidangkan, makanan sudah dihidangkan, maka dahulukanlah makanan itu. Dan jangan kalian tergesa-gesa melakukan makan. Makan asya di sini adalah makan sore khususnya. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kalau orang ingin baik sholatnya, tidak memikirkan hal-hal duniawi, dahulukanlah makanan. Makannya santai saja, nggak usah buru-buru. Setelah selesai makan kok sholatnya selesai, ya selesai sholat di masjid selesai gitu ya. Sudah sholat sendiri nggak masalah. Tetap insya Allah dihitung pahala sholat berjamaah bagi dia. Ya, walaupun sholat sendiri tapi tetap dihitung pahala sholat berjamaah bagi dia. Sebab dia meninggalkan sholat berjamaah karena ada uzur. Uzurnya adalah lapar. Lapar yang membuat dia pikirannya kemana-mana. Makanya seorang sahabat Nabi yang mulia, kalau tidak salah namanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata jamaah sekalian, min fiqhil abdi iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi wa qalbuhu farigh. Di antara berilmunya seorang hamba, atau di antara tanda seorang hamba itu berilmu agama, dia akan mendahulukan hajatnya dulu jamaah sekalian. Hajatnya itu apa? Hajatnya buang air besar atau buang air kecil, atau dia makan dulu, dahulukan hajatnya sampai dia mendatangi sholat dalam keadaan hatinya kosong dari mikirin hajat-hajat itu, melainkan memikirkan Allah saja. Itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu tuh ya, adalah orang yang mendahulukan hajatnya dulu. Adalah keliru kalau dia mendahulukan sholat dalam keadaan dia kebelet mau pipis, kebelet mau BAB gitu ya. Atau dia lapar mikirin aja gitu ya. Ada orang sebagian begitu ya Mas karena nggak biasa lapar. Ya, ini contohnya adalah ketika buka puasa gitu ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa dia makan dulu, nggak masalah. Nanti adzannya sholat maghribnya tinggal tidak mengapa. Nanti sholat sendirian juga bisa. Tetap dihitung pahala itu. Namun hendaknya yang demikian ini tidak sering.
Ini hanya sekali-kali saja, jangan menjadi kebiasaan. Ya, jangan menjadi kebiasaan. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Taufik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kemudian kepada pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bacaan ruku mana yang paling sahih, Ustaz? Ruku atau sujud? Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dibaca 3 kali, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Baik, kalau ditanyakan yang sahih, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dua-duanya hadis tersebut sahih. Hadis tersebut sahih, ya. Kalau disebut sahih, memang Nabi pernah baca itu. Dan memang Nabi pernah membaca itu. Hanya saja, ya artinya Nabi pernah membaca itu. Bahkan ada yang lebih dari itu. Kadang Nabi ada riwayat membaca Nabi Subhana Rabbiyal Azim saja. Ada yang baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Ada lagi Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh. Jadi banyak ya Mas kalian. Semua hadis itu sahih. Nah, semua itu sahih karena diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang berbeda-beda. Karena para sahabat Nabi itu menukil atau meriwayatkan bacaan doa ruku yang dia dengar. Nah, masing-masing berbeda. Nah, ini bukan bertentangan karena memang Nabi sholatnya banyak. Nah, Nabi membaca itu, yang dengar itu sahabat Nabi yang berbeda-beda dan masing-masing meriwayatkan sesuai dengan yang dia dengar. Nah, dalam kondisi demikian jemaah sekalian, kita sebagai umat Islam kalau ingin menghidupkan sunnah Nabi dibaca itu semua. Prakteknya maksudnya ya suatu saat kita sholat membaca itu, membaca bacaan A. Nah, kalau dari awal A, ya dari awal misalnya baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka rakaat kedua, ketiga dan keempat itu terus. Jangan di-mix ya Mas sekalian. Jangan dicampur. Kalau rakaat yang pertama rukunya sudah membaca Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, maka rakaat kedua dan ketiga serta keempat, pokoknya sampai terakhir, itu bacanya itu terus. Nanti dalam salat yang lain itu dibaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh karena kalau lagi ruku. Ya, nanti rakaat kedua, tiga dan keempat begitu terus. Ya, seperti itu. Nanti kalau dalam salat yang lain, baik salat wajib maupun salat sunnah, bacanya bacaan yang lain, ya Subhanadzil jabaruti wal kibriya'i wal 'azamah. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Ya, jadi seperti itu. Hanya saja jamaah sekalian, Nabi yang bacaan Nabi itu banyak. Itu tadi seperti itu. Namun di akhir hayat beliau lebih memperbanyak bacaan yang berbunyi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli di dalam ruku dan sujud beliau. Ya. Karena beliau melaksanakan perintah Allah. Yaitu dalam surat An-Nasr, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan Islam telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika. Ketika kamu sudah melihat semua itu wahai Muhammad, maka memujilah atau mensucikanlah nama Rabbmu dengan memuji Rabbmu. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka mensucikanlah dan memujilah nama Rabbmu. Wastaghfir, dan mohon ampunlah. Jadi di sini ada perintah untuk mensucikan nama Allah dengan cara tasbih, memuji nama Allah dengan baca tahmid, kemudian wastaghfir, dan mohon ampunlah, membaca istighfar. Innahu kana tawwaba. Jadi ada 3 perintah dalam ayat yang ketiga ini jemaah sekalian, dan akhirnya Nabi mengamalkannya pada waktu sholat, tepatnya pas bacaan ruku dan sujud. Makanya beliau berkata Subhanakallahumma Rabbana, Maha suci Engkau wahai Allah Tuhan kami, wa bihamdikallahumma ighfirli, dan dengan memuji Engkau Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi 3.
Dan itu sering dilakukan, sering dibaca oleh Nabi dalam ruku dan sujud menurut persaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kondisi seperti itu ya, tapi tidak membatalkan doa-doa Nabi yang lain, silakan kita baca. Jadi demikian, kita boleh melakukan demikian. Allahu a'lam bishawab. Itulah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore hari ini tentang masalah hukum meninggalkan salat, ya, hukum orang yang meninggalkan salat, dan kita tahu bahwasanya hukumnya sangat besar. Jadi hukum orang yang meninggalkan salat di bawah langsung dosanya syirik ya mas sekalian. Dosa syirik adalah dosa yang mengeluarkan orang dari Islam, sedangkan salat walaupun tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam kalau dia meninggalkannya karena malas, namun tingkatannya, kedudukannya adalah di bawah syirik ini. Adapun dosa besar lainnya, dosa zina, melawan kedua orang tua, dusta, saksi palsu, berzina, homoseksual, LGBT, semuanya ternyata di bawah salat ya mas sekalian. Makanya perlu kita hati-hati dan ajak keluarga kita. Ingat ya mas sekalian, kita nggak lama hidup di dunia. Jangan sampai kita mati ternyata ada salat yang rusak dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi nasihat bagi saya khususnya, dan juga bagi kita semua, dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, terkhusus kepada anak-anak soleh, ya, anak-anak yang soleh dan solihah, salon generasi penerus agama ini dan juga nusa dan bangsa. Agar ke depan nusa bangsa kita menjadi nusa bangsa kita menjadi atau memiliki generasi yang beriman, bertakwa, yang solih, yang cerdas, yang amanah, yang profesional, yang inovatif, dan juga yang baik jemaah sekalian, yang sehingga bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, nusa dan bangsa serta agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.